Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu apakah kami akan bahagia jika bersama. Jadi untuk para sahabat yang punya seseorang dan ingin tahu apakah jika aku bersama-sama dengan dia, apakah kalian akan bahagia atau tidak, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat juga yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Kita akan mulai sama-sama. Kita akan pilih deck ya, karena kita akan deep reading, jadi kita akan pilih deck di awal. Sekarang para sahabat silahkan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle, fokus, kemudian akan langsung bacakan. Kita mulai ya. Kita akan mulai dari yang pilih deck yang paling kiri ya. Kita akan mulai dari yang pilih deck yang paling kiri. Kita akan baca bersama-sama. Sekarang fokus ya, fokus bayangkan si dia ya. Oke. Fokus ya, bayangkan si dia. Oke, kita mulai. Sekarang fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah kami akan bahagia jika bersama? Fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kami akan bahagia jika bersama? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah kami akan bahagia jika bersama? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu, tetap terfokus ke apakah kami akan bahagia jika bersama. Kartu yang muncul adalah kartu Empress. Kartu ini memberikan suatu cerita tentang rasa menyayangi dan disayangi, di mana kita bisa membuat dia merasa disayangi dan dia juga tahu caranya bagaimana membuat kita merasa disayangi. Ini cerita di kartu pertama. Kita akan lihat cerita di kartu yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu 4 pedang. Jadi di kartu pertama ini positif sekali bahwa dia tahu cara membuat kamu merasa disayang dan kamu juga sebenarnya tahu bagaimana membuat dia merasa disayang. Jadi ini dalam sebuah hubungan ini akan positif membuat kalian benernya bahagia. Kemudian di kartu yang kedua ini adalah kartu 4 pedang ya. Kartu 4 pedang ini bercerita tentang masalah lama yang datang kembali dan harus bisa diselesaikan sendiri. Jadi dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah kami akan bahagia jika bersama, sebenarnya problem-problem yang lama yang dulu pernah kamu hadapi dalam masalah hubungan kamu dengan mungkin mantan, begitupun juga dia dengan mantan pernah ada problem hubungan, problem yang sama masih akan datang ke hubungan kalian yang sekarang. Dan yang bisa menyelesaikan itu bukan si dia, tapi diri kamu sendiri. Ya, tentang rasa sayang ini sudah oke. Yang kedua, kamu harus bisa itu membereskan problem-problem yang muncul yang disebabkan oleh diri kamu sendiri. Contoh salah satunya selalu merasa takut dikhianati. Padahal pasangan baik-baik saja, tapi tiap hari curiga terus sama dia. Akhirnya pasangan gak nyaman. Nah, problem yang berkaitan dengan diri ini, dengan perasaan kita sendiri ya kita harus bisa handle sendiri. Karena problem yang berkaitan dengan problem lama yang dulu pernah kamu alamin, yang kaitannya dengan diri ya, bukan karena orang lain, bukan karena diselingkuhin, tapi karena perasaan kamu yang muncul curiga terus, khawatir terus, gak bisa kontrol emosi. Nah ini masih akan muncul. Jadi kamu harus bisa handle problem, emosi, dan perasaan kamu sendiri ya. Kemudian kartu yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Pentacle. Ini kartu Six of Pentacle ini tentang bagaimana memberi dengan tepat. Memberi di sini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya fisik dalam sebuah hubungan. Ini seringkali juga berkaitan dengan pembagian waktu, memberi perhatian. Nah ini ya. Waktu kamu habis untuk pekerjaan, gak punya waktu buat pasangan. Nah ini akan jadi problem. Waktu kamu habis untuk orang lain, bukan untuk pasangan dan keluarga, ini akan jadi problem. Perhatian kamu lebih banyak kepada orang lain, teman, lingkungan daripada pasangan, ini akan jadi problem. Nah, hal-hal seperti ini ya. Six of Pentacle bercerita tentang jika kamu sudah bersama dengan dia, kamu harus bisa atur waktu dengan baik. Dia pun harus bisa atur waktu dengan baik. Prioritaskan kebersamaan kalian, prioritaskan waktu untuk pasangan kalian dulu. Nah, dengan ini bisa diatur baik, ini akan
kedepannya kamu dengan dia bisa bahagia nih ya. Yang tadi problem tentang masalah diri, emosi dan sebagainya. Yang kedua tentang pembagian waktu atau ngatur waktu ya. Kita akan lihat yang keempat, kartunya adalah kartu yang muncul adalah kartu Knight of Cup. Ini positif ya, dimana satu sama lain sebenarnya bisa saling membuat satu sama lain merasa dicintai dan disayangi. Masih ada kedekatan dengan kartu Empress, dimana kartu Knight ini kartu kerajaan atau court card, dan kartu yang tingkatannya kedua, pertama Page kemudian Knight. Sebenarnya hubungan ini saat kamu jalan dengan dia itu hubungannya bisa serius, bisa merasa saling disayangi dan bisa serius. Ini bagus. Kita akan lihat ke kartu yang kelima ya. Ini adalah kartu mirror, di mana bagaimana kamu memandang diri kamu, seperti itulah yang terjadi pada lingkungan kamu. Jika kamu sudah mulai bisa sayang ke diri kamu, menghargai diri kamu, maka lingkungan akan memperlakukan kamu juga dengan rasa sayang dan rasa dicintai. Jadi di 5 kartu ini jika kita kaitkan dengan pertanyaan, apakah kami akan bahagia jika bersama, ini punya indikasi kuat kalian akan bahagia. Hal yang perlu kalian perhatikan ya kan. Yang pertama adalah problem yang berkaitan dengan diri dan emosi kamu harus bisa handle dan selesaikan sendiri. Yang kedua ini tentang bagaimana prioritas waktu dan prioritas memberi perhatian ya. Jangan sampai kamu lebih sibuk memperhatikan yang lain daripada pasangan kamu. Jangan sampai juga kamu lebih sibuk memperhatikan yang lain daripada diri kamu sendiri. Nah, ini kartu yang terakhir ya. Karena kalau ini sudah bisa dipenuhin, hubungan kamu dengan si dia ini akan bahagia jika kalian bisa bersama-sama. Karena di sini kalian udah saling sayang, di sini juga memperkuat bahwa satu sama lain bisa berjalan ke arah hubungan serius yang baik ya. Yang ini positif, hanya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan yang sama dengan kartu yang kedua. Yang pilih di kartu yang ini ya. Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah kami akan bahagia jika bersama? Kembali tanyakan dalam hati. Apakah kami akan bahagia jika bersama? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah kami akan bahagia jika bersama? Oke, tarotku tebar kartunya. Terfokus, masih pertanyaan yang sama ya. Kita ambil satu buah kartu. Kartu yang pertama adalah kartu 5 Pentacle. Kartu ini bercerita tentang perjuangan. Kartu ini sebenarnya bisa dikatakan bukan kartu yang 100% positif ya. Tapi dia di kartu ini diceritakan bahwa dia adalah sosok yang datang di masa-masa paling berat sekalipun. Walaupun dia lagi kesusahan, dia tetap ada untuk kamu. Biarpun mungkin bantuannya nggak signifikan. Dalam artian dia juga lagi sulit, dia berusaha bantu, ini tidak mudah. Tetapi paling tidak dia memiliki kehadiran untuk bisa bersama-sama dengan kamu. Jika kamu mencari seseorang yang bisa menemani kamu dalam kondisi suka dan duka, nah dia masuk. Hanya saja belum tentu dia memberikan bantuan di kondisi paling berat, tapi paling tidak kehadirannya itu ada ya. Yang kartu pertama, kemudian yang kartu kedua kita akan lihat. Kartu yang muncul adalah kartu The Fool. Dia adalah orang yang bisa kamu ajak untuk fun, untuk senang, tanpa terlalu berpikir jauh ke depan ya. Dalam artian ya, dia orang yang tahu caranya membuat kamu untuk menikmati hidup. Hanya saja nggak terlalu berpikir panjang. Jadi kalau untuk hubungan jangka pendek, untuk hubungan fun ini bagus sekali. Kita akan coba lihat ke depan ya. Kita akan coba lihat ke depan lagi bagaimana lagi kartu yang muncul. Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu 6 tongkat ya. Ini kartu bercerita tentang kemenangan yang didukung oleh banyak dukungan di sekeliling. Ini akan jadi positif sebenarnya. Dia adalah orang yang bisa mensupport kamu, mendukung kamu, mungkin bukan secara materi, mungkin bukan secara hal-hal yang terlihat nyata atau jelas atau fisik, tapi dia orang yang bisa mendukung kamu secara moral, secara spirit, semangat, itu dia ada untuk kamu. Di saat-saat kamu paling stressing, dia tahu cara melucu, dia tahu cara bercanda, dia tahu cara mencairkan suasana sehingga kamu nggak tegang. Dukungan-dukungan seperti itu dia bisa berikan untuk kamu ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi kartu yang keempat. Kartu yang muncul adalah kartu Magician. Nah ini dia. Dia orang yang kreatif. Dia tahu bagaimana melakukan keajaiban di detik-detik terakhir. Kita akan lihat satu kartu lagi yang terakhir. Kartu yang kelima. Ini adalah kartu Hermit tentang dukungan dan tuntunan. Nah, jadi sebenarnya hubungan kamu sama dia di awal ini mungkin gak bisa dikatakan suatu hubungan yang bisa dikatakan bisa melangkah ke arah serius. Namun jika saat kamu seriusin hubungan dengan dia, sedikit demi sedikit kamu akan menemukan
bahwa dia adalah orang yang ada di kondisi susah maupun senang. Dia tahu cara mencairkan suasana. Dia tahu bagaimana caranya membuat kamu merasa didukung. Dan di masa-masa yang kritis, dia kadang-kadang tahu cara yang menciptakan keajaiban, dan dia memang sosok yang dikirimkan semesta untuk kamu. Nah, jadi mungkin jika di awal kamu belum terlalu serius sama dia, percayalah, karena ini juga sosok yang bisa membuat kamu bahagia. Di kartu akhir mungkin di awal tadi kelihatannya di awal hubungan ini sesuatu yang sifatnya berat, bahwa dia kehadirannya hanya sekedar hadir tapi tidak membawa perubahan. Namun di akhir pembacaan, dia adalah orang yang dikirimkan oleh semesta untuk menuntun kamu, membantu kamu, untuk menyadarkan kamu bahwa kamu gak sendirian. Ada orang di mana kamu bisa menyandarkan diri kamu. Ada orang di mana kamu bisa kamu percayai. Jadi inilah kehadiran dia ya. Seseorang yang memang dihadirkan oleh semesta untuk kamu, untuk membuat kamu tidak merasa sendirian lagi, untuk memastikan kamu merasa bahagia. Ya, ini juga positif ya. Selanjutnya kita akan menuju ke deck kartu yang ketiga. Fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah kami akan bahagia jika bersama? Kembali tanyakan dalam hati. Apakah kami akan bahagia jika bersama? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Apakah kami akan bahagia jika bersama? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu terfokus ke apakah kami akan bahagia jika bersama. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Wand atau Queen Tongkat. Kartu ini sebenarnya bukan kartu dengan cerita bahagia. Kartu ini kartu yang bercerita tentang kondisi tertekan, kondisi nggak nyaman, kondisi harus mengikuti kemauan yang lain, kondisi didominasi. Ini bukan cerita positif ya. Kartu ini cerita yang nggak nyaman, tertekan, lelah, harus mengikuti sesuatu yang kita nggak suka, menerima kenyataan yang jauh dari ekspektasi. Nah, itu ada di kartu ini ya. Kita akan lanjut ke kartu yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu 5 tongkat. Ini berkaitan dengan konflik, pertentangan, perbedaan pendapat. Sesuatu yang juga kurang positif untuk sebuah hubungan. Karena kalau di sebuah hubungan kartu ini muncul ya, ini sering berantemnya, sering ributnya, beda prinsip, dikit-dikit nggak enak. Dan akhirnya ada yang didominasi dan ada yang dikorbankan ya. Ini cerita di dua kartu ini. Kita akan lihat ke kartu yang ketiga ya. Kartu 8 cup. Kartu ini adalah kartu meninggalkan hubungan dan akhirnya kembali berfokus ke diri sendiri. Ini bukan kartu positif untuk pembacaan hubungannya. Dimana kalau kartu pertama cerita tentang tertekan, didominasi, kartu kedua perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, konflik, dan kartu ketiga adalah meninggalkan hubungan. Dari 3 kartu ini belum ada indikasi bahwa saat kalian bersama kalian bahagia ya. Tapi masih ada 2 kesempatan, kita akan coba lihat ya 2 kartu yang lain. Kartu yang muncul adalah kartu Chariot yang bercerita tentang pergerakan atau perubahan. Meninggalkan apa yang ada sekarang untuk sesuatu yang lebih baik. Kita akan lihat ke kartu yang kelima. Kartu yang muncul adalah kartu 4 tongkat. Jadi jika kita baca kartu ini sebenarnya hubungan ini mungkin kalian boleh jalani, tapi jika kamu lelah, jika memang rasanya hubungan ini berat untuk diperjuangkan, jika memang di sini ada yang harus dikorbankan dan salah satu dari kalian yang menjadi korban dari yang lain, ya dilepaskan. Karena sebenarnya saat kamu meninggalkan hubungan ini, kamu sedang membuka diri kamu untuk perjalanan baru dan hubungan cinta serius yang baru. Bukan berarti hubungan ini pasti tidak membuat kamu bahagia. Itu belum tentu ya, karena kembali ke diri kita saja. Tapi ada indikasi dari 3 kartu awal bahwa ini adalah disakiti, konflik, dan berpisah. Kemudian di sini ada pergerakan dan pernikahan. Ya bisa saja kalian berpisah, nggak lama nyambung lagi, sama-sama udah introspeksi diri, akhirnya jadi bagus hubungannya, itu juga bisa. Atau bisa jadi tinggalkan hubungan yang sekarang, bertemu dengan hubungan baru dan kalian bahagia. Nah itu juga bisa. Tapi di sini sebenarnya dari ketiga deck kartu tadi, kartu ini yang itu positif dan kurang bisa membuat kamu bahagia jika kamu pertahankan di hubungan ini. Dan untuk kamu jika memang hubungan ini dan kondisi ini yang terjadi di hubungan kamu dengan dia sekarang, ya jangan sakiti dirimu dengan memaksakan di hubungan ini. Jangan paksa perasaan kamu yang udah berkata aku lelah, kamu paksa kamu harus kuat, jangan. Sayangi perasaan kamu, sayangi diri kamu. Perasaan kamu hanya punya kamu, sedangkan perasaan dia itu udah punya dia. Kalau nggak kamu yang mulai peduli sama perasaanmu, siapa lagi? Mulai perjuangkan kebahagiaanmu ya.
Oke, yang ini indikasinya kalau memang ini berat, tinggalkan karena ada hubungan lain yang baik yang menanti yang bisa membuat kamu bahagia ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.